Halo, saya Tisa Aunila, co-founder dari Pipiltin Cocoa. Coklat itu bukan hanya sebagai sekedar produk aja, tapi memang lebih luas dari itu. Karena coklat sendiri, Pipiltin sendiri kan sourcing biji coklatnya nggak dari luar negeri, betul-betul dari Indonesia, dari Aceh, dari Jawa Timur, Bali, Flores, jadi 6 daerah sampai ke Papua Barat. Jadi kita memang maunya bekerja sama langsung sama petani, sama komunitas di sana. Jadi coklat itu balik lagi, jadi bukan sekedar produk, tapi jauh lebih luas dari itu gitu. Secara singkat, sebetulnya ada 9 step. Memang coklat itu memang cukup ekstensif ya. Tapi memang bukan rocket science yang harus pakai mesin canggih itu enggak, cuman harus delicate kalau ingin menghasilkan coklat yang premium, yang kualitasnya baik gitu ya. Jadi pertama, petani fermentasi biji coklat yang setelah di harvesting, setelah dipetik, difermentasi 5-6 hari, tergantung cuaca juga, tergantung banyak hal gitu di kebun. Harus difermentasi di kebun karena mencegah bijinya jadi busuk gitu. Jadi petani-petani ini fermentasi, setelah fermentasi dikeringkan, lalu disortasi, baru dikirim ke Pipiltin gitu. Nah setelah dikirim ke kami, baru kami sortasi lagi, bedakan mana biji yang bagus, mana yang bukan. Setelah itu di roasting, setelah di roasting, di winnowing itu kita pisahkan antara kulit sama bijinya, tengah intinya. Setelah itu digiling sampai dengan di bawah 25 mikron size. 25 mikron itu sepertiga helai rambut kita, sehalus itu gitu. Karena kita mau make sure coklat yang kita produksi itu nggak boleh kalah sama coklat luar gitu kan. Toh karena coklat dari luar, dari Swiss, Belgia, dapat coklatnya dari mana? Dari Indonesia juga sebagian gitu. Jadi kenapa kita harus kalau mau buat coklat ya harus bisa dengan kualitas yang premium gitu, yang baik lah gitu, yang enak. Jadi kalau di bawah 25 mikron, otak itu perceive itu sebagai benda cair, biarpun coklat itu solid gitu. Jadi kalau di bawah 25 mikron jadi tipis sepertiga helai rambut kita itu. Jadi kalau kita makan coklatnya tuh nggak akan kerasa kayak nyangkut di tenggorokan, nggak bisa dibilang gitu. Jadi kita harus make sure itu semuanya dilalui. Nah setelah conching baru masuk ke proses tempering namanya. Tempering itu juga hanya ada di coklat karena dia dibuat suhunya supaya stabil mentega kakaonya. Karena kan pakai mentega kakao tadi kan, mentega coklat. Setelah itu baru di molding, dicetak dan di packaging gitu. Memang overall cukup panjang prosesnya, makanya petani-petani coklat yang kita ketemukan di daerah, mereka udah jadi petani coklat 30-40 tahun tapi belum pernah makan coklat seumur hidupnya. Gitu. Jadi kita pernah, atau itu ke Tabanan Bali, 2 tahun pertama Pipiltin buka, kita bawa dong coklat dari Tabanan. Waktu itu masih ada tulisannya Tabanan Bali di packaging. Kita bawa ke mereka, Pak ini coklatnya Bapak gitu. Pas makan mereka aneh gitu, kayak nggak habis pikir aja gitu. Loh Bapak belum pernah makan coklat seumur hidup, even warung kan ada coklat tapi nggak relevan buat mereka karena biji, pertama yang mereka handle kan biji coklat sampai jadi coklat bar, itu bentuk udah beda, wanginya juga beda banget. Jadi kalau biji coklat itu wanginya lebih asam, lebih kayak roasted nuts gitu kalau dibakar. Sedangkan coklat wanginya nggak seperti itu karena udah melalui proses yang 9 proses tadi gitu. Jadi makanya petani-petani coklat, nggak di Indonesia aja sih, banyak sekali petani coklat yang nggak tahu sebetulnya barang yang dia jual itu jadi coklat bar bisa karena mereka biasa jual ke trader dan terputus rantainya. Jadi oh ya udah jual ke trader yang penting dapat uang selesai gitu kan. Nah kita Pipiltin kita pengen menyambung rantainya ini supaya end consumer kita dimanapun dia berada dia tahu oh coklat ini dari Pak Jimmy di mana gitu. Jadi udah tahu petaninya siapa, keluarga seperti apa gitu. Sebetulnya sih bisa dibilang awareness-nya masih cukup rendah kalau di Indonesia. Karena alasan pertama dari survei kecil kita, alasan pertama orang makan coklat Pipiltin itu karena rasanya enak. Ya alhamdulillah juga, bagus gitu, it's a good reason. Tapi other than that, mereka belum terlalu peduli sama hal-hal lainnya selain rasanya enak dan harganya masuk affordable gitu loh. Nah yang kita pengen utarakan adalah visi misinya Pipiltin kan, it's not about chocolate gitu, we're building community gitu loh sebetulnya kan. Nah itu yang memang bisa dibilang one of our biggest challenge supaya customer kita tahu pesan-pesan apa sih yang kita ingin sampaikan lewat coklat-coklat kita gitu. Karena again it's not just a product, sebetulnya if you're eating Papua coklat gitu, sebetulnya betul-betul secara langsung membantu petani di sana karena Pipiltin nggak pakai perantara, belinya langsung ke petani. Jadi bisa dibilang kita company shared value, orang kan bisa bilang CSR ya, company share responsibility. Kita bukan responsibility yang share lagi karena value-nya yang kita share sama petani gitu. Dan tapi itu susah memang untuk convey the message to our customer. Tapi cara kita pendekatan bisa dilihat di sini ya di toko kita yang di Pondok Indah Mall ini.
kita nggak yang teriak-teriak tentang we're sustainable company, apalah, apa gitu kan nggak. Yang kita lakukan adalah kita display produk yang seru-seru. Karena itu approach yang dekat di hatinya customer kita. Nggak apa-apa, kita jadi selalu menempatkan diri kita di sisinya customer juga. Tapi jangan sampai kehilangan jati dirinya kita kan. Jadi it's okay, cracks, kita ada coklat cracks. Jadi coklat cracks itu ada satu slab coklat besar yang bisa dibeli per gram. Jadi bebas rasanya, teksturnya banyak sekali, ada 25 varian sekarang. Nah setelah mereka makan coklatnya, oh ternyata kok enak ya, tapi kok ada rasa lainnya, emang ingredientsnya apa gitu, biasanya nanya gitu kan. Enggak Pak, ini cuma coklat dan gula aja sedikit gitu. Oh ya kok bisa ada rasa asamnya, karena ada coklatnya dari Papua misalnya. Oh jadi mereka tahu, oh coklatnya enak dan dari Indonesia ternyata. Nah dan dari Indonesianya itu create attachment ternyata sama mereka. Tapi tetap first reason enak dulu.